di sejarah itu bisa di Arsip Nasional RI. Dia menjadi pamong budaya, lalu kemudian kerja di berbagai lembaga publikasi, gitu ya, publikasi. Kemudian ada juga yang menjadi wartawan senior, gitu ya, dan kemudian ada pimpinan redaksi juga, banyak yang menjadi pimpinan redaksi. Kemudian mereka juga banyak kegiatan yang non departemen, termasuk di partai politik. Ada yang menjadi dirjen, ya, dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau nggak salah seperti Prof. Nani itu dan beberapa contoh yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 67 tahun Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni dari Undip, yaitu Profesor Dr. Alamsyah SS Magister Humaniora. Beliau saat ini sedang menjabat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Pak Bambang, kabarnya selalu baik. Semoga Pak Bambang juga demikian. Sehat selalu. Amin. Amin. Prof, mungkin bisa dimulai dengan cerita pengalaman dan kenangan ketika kuliah di S1 di Undip, S2 di UGM, dan S3 di Universitas Pajajaran. Kemudian pernah mengikuti sandwich program di Free University Amsterdam. Dan kemudian berkarir menjadi dosen, pernah menjadi wakil dekan, dan saat ini menjadi dekan Fakultas Ilmu Budaya Undip. Silakan, Prof. Terima kasih pada Pak Bambang Sadono. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini adalah kesempatan yang istimewa yang diberikan oleh seorang tokoh wartawan senior, ya, di nasional, di Jawa Tengah dan di nasional, diberi kesempatan untuk menceritakan terkait diri saya. Sebenarnya saya sama seperti mahasiswa yang lain, karena saya ini kan kelahiran 1972, Pak Bambang. Jadi lalu masuk ke Universitas Diponegoro itu tahun 1991 di dulu program studi sejarah Indonesia. Ya, jadi sejarah Indonesia, kemudian kampusnya itu di Jalan Hayam Wuruk, Pak Bambang. Jadi yang sering banjir, kemudian SD Impres di sana, tetapi saya kira banyak hal yang bisa kita petik dengan suasana pada tahun tersebut, karena kalau saya lihat bahwa dedikasi dan loyalitas kesungguhan dari para pengajarnya meskipun dengan fasilitas yang terbatas itu sangat luar biasa. Dan saya hidup di era yang menjelang antara Orde Baru dengan Orde Reformasi, kan gitu. Dan ya, sebelum diteruskan saya mau tanya, karena saya sudah lama juga tidak melihat. Itu kampus yang di Hayam Wuruk itu masih apa enggak, Bro? Sekarang untuk Fakultas Ekonomi masih, untuk sekolah vokasi, terutama di D4
ilmu-ilmu sosial. Ya, sekolah vokasi masih ada di sana. Maksud saya yang dulu dipakai Fakultas Sastra. Ya, dulu Fakultas Sastra sekarang malah dipakai sebagai kantor kelurahan, setahu saya. Jadi sekarang pernah pada tahun 2014 itu pindah ke bawah, tapi kemudian D3, tapi kemudian pindah lagi ke atas. Pernah juga dipakai oleh D3 Teknik, tapi sekarang kelihatannya dipakai oleh Kelurahan Peleburan. Setahu saya seperti itu. Jadi suasananya ya hening gitu. Iya, Pak Bambang. Jadi kalau kita lihat periode 91, tentu saya sebagai mahasiswa sampai 96. Namun di dalam kehidupan sela-sela sebagai mahasiswa itu saya memang aktif di organisasi, ya, baik organisasi intra. Dalam hal ini saya pernah menjabat sebagai ketua senat Fakultas Sastra pada tahun 93 atau 94. Saya tepatnya perlu saya ingat-ingat kembali. Kemudian dan kita tahu bahwa salah satu pusat pergerakan yang ada di Jawa Tengah, di Semarang itu adalah di Fakultas Sastra, ya. Banyak tokoh-tokoh PRD, banyak tokoh-tokoh Semit, banyak aktivis-aktivis Islam yang ada di kampus Fakultas Sastra itu. Dan kami tentu ditempa dengan pengalaman intelektual di Fakultas Sastra dan juga pengalaman non intelektual yang ada di sana. Dan tentu kalau kita lihat perkuliahannya, karena ruangannya terbatas, itu seringkali perkuliahannya malam hari, ya. Jadi terutama mata kuliah umum seperti filsafat itu biasanya malam hari habis maghrib, tapi suasananya enak pada saat itu. Yang menarik, setiap zaman itu kan ada zeitgeist-nya, ya. Jadi dulu juga banyak, kita sebenarnya satu kelas itu hanya 50 orang. Dulu prodinya itu sastra Inggris, sastra Indonesia, dan sejarah. Ya, rata-rata 50 sampai 60. Jadi suasana kekeluargaan sangat kuat sekali, dan masing-masing teman yang satu dengan teman yang lain, meskipun prodi yang berbeda, itu sangat kenal, ya. Jadi ada pergaulan yang intens, yang kekeluargaan yang dibangun. Karena kalau kita jalan, kita nongkrong, itu kan tahu semua. Oh, siapa itu. Dan kebiasaan orang-orang sastra itu kan kalau nongkrong sampai malam hari. Jadi mereka banyak aktif, ya, di luar organisasi intra. BEM dulu kan tidak ada BEM, namanya BEM dulu namanya Senat. Yang sekarang itu Senat, dulu namanya BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Dan seperti itu. Dan ada juga organisasi Hayam Wuruk yang sudah sangat terkenal, ya, dulu organisasi pers mahasiswa. Dan ada lagi Emper Kampus, ya, MK namanya. Jadi yang jelas bahwa Fakultas Sastra itu adalah pusat pergerakan mahasiswa pada saat itu. Saya senang menjadi bagian dari berada dalam lingkungan yang cukup dinamis di dalam pergerakan. Kemudian saya lulus tahun 1996, ya, sebagai sarjana sejarah, sarjana sastra, SS. Jadi kelihatannya juga perubahan dari doktorandus ke SS, ya, seperti itu. Kemudian saya dipilih oleh universitas karena saya lulusan cum laude dengan IPK 3,76 itu, berbicara mewakili wisudawan di Universitas Diponegoro. Lalu kemudian saya saat itu memaparkan tentang link and match, ya, antara dunia kerja dengan ilmu sosial yang memang saat itu perlu dikuatkan. Dan kebetulan dulu rektornya adalah Profesor Muladi. Dan sebenarnya karena substansi atau gaya saya memang
dengan menyampaikan itu, saya pernah ditawari oleh beliau untuk masuk ke dalam partai politik, kan seperti itu. Tetapi kebetulan saya sudah ikatan dinas sejak 93. Jadi selama semester keempat saya sudah ditawari ikatan dinas untuk menjadi dosen. Karena dosen dulu kan bisa S1 ya. S1 itu sudah bisa menjadi dosen ikatan dinas. Kemudian setelah lulus sebenarnya saya ditawari oleh universitas untuk menjadi dosen kontrak. Tetapi saya lebih memilih ketika lulus itu ngelamar kemana-mana, kemudian termasuk menjadi analis marketing. Jadi analis marketing dari sejarah, kemudian analis marketing di New Armada, Magelang. 96-98 sambil berkas saya ajukan sendiri saat itu ke ke Dikti, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, disitulah saya memahami betul bagaimana mampu menganalisa pasar yang cukup baik karena saya analis marketing dalam produk-produk minibus pada saat itu, karena dulu minibus, kemudian bis itu kan lebih banyak dibuat oleh karoseri, ya. Jadi itu. Kemudian pada tahun 98 tepat itu kan reformasi, ya. 98 ya, kita juga mengikuti perkembangan reformasi 96 98. Kebetulan 96 saya pas menyerahkan ke Jakarta itu juga ada peristiwa di PDI, kantor PDI dulu. Lalu kemudian 98 2 tahun itu kemudian berkas saya diterima sebagai dosen di jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Jadi tepat pada saat itu ada kebijakan untuk mem-PHK besar-besaran terhadap pegawai-pegawai karena krisis moneter pada tahun 98. Jadi kebetulan setelah di PHK saya langsung menjadi dosen di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro pada program studi sejarah 98. Lalu kemudian saya mengabdi di tempat saya dibesarkan sebagai seorang intelektual dan seorang aktivis pada periode itu. 2001 saya melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada, ya, kebetulan pada prodi yang linear, yaitu di program studi sejarah Universitas Gadjah Mada, ya. Jadi saya juga menempuh pendidikan dalam waktu yang tepat waktu, ya. S1 insya Allah saya juga lulusan cepat dan lulusan terbaik. Kemudian S2 meskipun IPK-nya tidak terlalu kumlot, tetapi saya tepat waktu. Biasanya lebih dari 2 tahun saya 2 tahun kurang sudah menjadi lulus di Magister Humaniora di Universitas Gadjah Mada. Ya, memang pada saat itu dosen-dosen yang kuliah dia itu namanya adalah tugas belajar yang mendapatkan beasiswa dari Dikti, ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu alhamdulillah saya lulus pada 2004, kelihatan 2004 apa 23 itu. Lalu setelah itu saya, karena di Fakultas Sastra itu kan ada program studi D3 Kearsipan yang kebetulan dibentuk oleh para dosen-dosen sejarah. Jadi saya pada tahun 2004 kemudian dipilih menjadi sekretaris program studi D3 Kearsipan, ya, yang kemudian di akhir menjelang kepemimpinan saya itu saya juga menawarkan supaya ada otomasi arsip, ya, pengarsipan, digitalisasi arsip. Kemudian kita juga mencoba karena internet kemudian computerized itu kan proses awal-awal pada periode 2000-an awal itu kan proses yang belum seintensif sekarang. Kemudian saya memperkenalkan mata kuliah yang tidak hanya 1 tapi sekitar 6 SKS atau 8 SKS terkait dengan digitalisasi arsip, ya, digitalisasi mata kuliah digital.
Jadi itu pada tahun 2004 sampai 2008 menjadi Kaprodi D3 Kearsipan Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Lalu kemudian 2008 saya melanjutkan studi di program studi sejarah di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya ini linear, program studinya S1 sejarah, S2 sejarah, dan S3 sejarah. Kalau S1 itu saya skripsinya judulnya Gerakan Siluman di Kecamatan Cimanggu Cilacap pada tahun 1954. Jadi menggambarkan bagaimana pertarungan antara PKI dan Masumi dan PNI pada periode menjelang demokrasi parlementer tersebut. Lalu kemudian tesis saya tentang perkebunan, perkembangan perkebunan dan pelabuhan di Karisidenan Tegal 1830-1900 karena di situ perkembangannya sebagai wilayah yang ada di posisi pantai utara Jawa sangat besar, ada pelabuhan yang sangat besar dan ditopang oleh daerah hinterland yaitu daerah pelabuhan. Lalu 2008 saya kuliah di S3 dengan di Universitas Padjadjaran sebagai pembimbing saya, diantaranya adalah Profesor Nina Herliana Lubis, kemudian Profesor Taufik Abdullah, dan Profesor Subhana. Jadi itu kemudian saya mengambil di daerah saya yang terkait dengan dinamika sosial ekonomi ya di Karisidenan Jepara 1830-1900. Jadi dulu Jepara itu menjadi sebuah Karisidenan ya. Jadi bahkan pernah menjadi koordinator bupati, koordinator wilayah Wedono Pantai Utara Jawa dulu di Jepara pada masa Mataram. Saya mengambil periode 1830-1900 tentang dinamika sosial ekonomi di Karisidenan Jepara. Saat itu Karisidenan Jepara meliputi Juwana, Pati, Kudus, dan Jepara ya, sebagai sebuah, kalau sekarang dulu waktu Orde Baru masih ada Karisidenan ikut Pati, tapi memang secara administratif setiap waktu ada perubahan wilayah yang ada di Jawa maupun yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian di sela-sela itu dalam rangka kuliah penguatan dan pencarian sumber, saya mengikuti program sandwich program dari Dikti dengan pembiayaan full dari pemerintah Indonesia. Kemudian selama 3-5 bulan lah saya mengikuti program sandwich program di Vrije University Amsterdam. Lalu kemudian saya selain ikut sit-in di Leiden, kemudian di Vrije University, saya juga setiap hari datang ke bibliotek University Leiden. Kemudian setiap hari juga ke Leiden Library di perpustakaan KITLV di Leiden. Dan karena saya kajiannya sejarah, saya tiap hari dari Leiden ke Den Haag itu ya datang ke arsip Nasional Den Haag ya. Dan kalau arsip di sana pada hari Selasa, saya ingat saya itu jam 7, jam 9 pagi, tutupnya adalah sampai jam 9 malam. Jadi banyak data yang bisa kita peroleh, termasuk di biblioteknya Leiden itu, di perpustakaannya Leiden juga dari jam 9 sampai jam 12 malam. Jadi itu banyak kita gunakan kesempatan tersebut. Lalu kemudian saya lulus 2012, jadi tepat 4 tahun, alhamdulillah saya S1 tepat, S2 tepat, S3 tepat waktu. Kemudian lulus dari situ, saya dipilih menjadi ketua program studi D3 Kearsipan, ya, ketua program studi D3 Kearsipan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Jadi yang dulu saya sekretaris, kemudian menjadi Kaprodi D3 Kearsipan. Di dalam D3 Kearsipan ini tentu ada 3 peminatan.
peminatan terkait dengan rekam medis, peminatan terkait dengan birokrasi, arsip rekam medis, arsip birokrasi, dan arsip bisnis. Jadi itu 3 peminatan itu, dan tentu saja supaya BIP-nya memenuhi syarat ya harus minimal berapa orang masuk ke dalam ruang kelas tersebut. Dan kebetulan ketika saya menjadi sekretaris program studi, saya mendapatkan program studi saya mendapatkan beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini pada tahun 2007 ya. Beasiswa unggulan ini memberi kesempatan kepada para mahasiswa full pembiayaan. Jadi ada sekitar 45 mahasiswa D3 Arsip itu pada kurun waktu tertentu full 45 itu mendapat beasiswa unggulan, seluruh biaya yang gratis, kemudian tiap bulan dapat sekitar 800.000 ya, termasuk juga dia dibebaskan dari macam-macam. Ya, jadi itu ada program yang saat itu kita peroleh ya dari Dikti, namanya beasiswa unggulan. Dari awal sampai akhir, termasuk juga dulu ada pencangkokan ke Den Haag, tetapi tidak jadi. Padahal sudah kita persiapkan dan kita sudah membangun jaringan ke Den Haag, terutama ke arsip Parisnya tersebut. Kemudian 2012 sebagai ketua program studi melanjutkan dari kebijakan atau kegiatan sebelumnya, yaitu menjadi sekretaris program studi. Tentu ada perubahan dan inovasi-inovasi yang dilakukan, terutama penguatan terkait dengan digitalisasi arsip. Jadi mata kuliah digitalisasi arsip kemudian diaplikasikan di dalam tugas akhir itu kita munculkan di periode tersebut. Dan alhamdulillah kebetulan pada 2014 ketika saya menjadi ketua program studi, saya itu dipilih menjadi wakil dekan 3, wakil dekan akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Sastra, di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada periode tersebut 2014 ya. Jadi saya sebagai kaprodi sekaligus sebagai WD4, WD3 ya, selama 1 tahun sampai 2015 ya, menjabat 2 jabatan itu yang lebih banyak mengurusi ya, kembali ke habitat saya sebenarnya terkait dengan aktivitas sebagai aktivis mahasiswa dulu. Jadi ngurusi mahasiswa selama 1 tahun karena ada perubahan nomenklatur pada periode tersebut. Jadi dulu WD1, WD2, WD3, kemudian 2015 dirubah ya, jadi ada WD1 mengurusi tentang akademik dan kemahasiswaan, wakil dekan 2 itu mengurusi dengan sumber daya dan dana finance, wakil dekan 3 mengurusi tentang komunikasi dan bisnis, wakil dekan 4 mengurusi tentang riset dan inovasi. Jadi saya beralih dari wakil dekan 3 itu ke wakil dekan 4 pada tahun 2015 mengurusi tentang riset dan inovasi selama 2015 sampai 2019 ya. Jadi 2015 2019 saya fokus ngurusi riset, inovasi, kerjasama, penelitian, pengabdian ya, hal-hal yang memang di luar kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Kemudian Pak Bambang, jadi tahun 2019 ya, wakil dekannya yang semula 3, itu yang semula 4 menjadi awalnya 3, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 2 pada 2019 ketika saya berakhir. Dan alhamdulillah 2019, 2024, nah ini sebagai wakil dekan akademik dan kemahasiswaan termasuk riset, inovasi, kerjasama dan banyak hal karena wakil dekannya cuma 2, 2016, 2019, 2024 wakil dekannya cuma 2.
Yang satu ngurusi tentang sumber daya dan keuangan, wakil dekan 2, wakil dekan 1 seperti saya ini ngurusi tentang akademik kemahasiswaan, riset, inovasi, kerjasama. Ya, itu saya lakukan selama 5 tahun. Ya, dari sampai saat ini pun saya menjadi dekan pada bulan Januari. Saya saat ini masih double jabatan sebagai wakil dekan 1. Jadi dari Januari sampai nanti Agustus, saya adalah dekan sekaligus wakil dekan 1. Makanya saya akan banyak sering turun ke lapangan karena terkait dengan kebijakan dan juga terkait dengan hal-hal teknis karena ngurusi mahasiswa, ngurusi banyak hal ya terkait dengan situasi dan lingkungan yang ada di kampus Fakultas Ilmu Budaya. Jadi itu kemudian itu saya dipercaya kembali menjadi dekan sekaligus wakil dekan 1 sampai nanti berakhir wakil dekan 1-nya adalah Agustus 2024 ini Pak Bambang. Jadi itu yang perlu saya sampaikan dan saat ini posisi saya 2 jabatan itu Pak Bambang. Dan saya tutup itu. Okay. Baik, Prof. Jadi awalnya jurusannya sastra Indonesia, sastra Inggris, dan sejarah. Nah, sekarang itu sudah seperti apa perkembangannya? Program studi apa saja yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Undip ini? Ya, jadi begini, Prof. Dulu ketika saya kuliah itu kan hanya 3 program studi. Sastra Indonesia, sastra Inggris, dan sejarah. Lalu kemudian sebenarnya pada periode itu sudah ada D3 kearsipan. Itu sekitar 92 atau berapa itu. Jadi ada tambahan program studi D3 kearsipan. Lalu kemudian sekitar 2000 berapa ya, 2004 atau 2006 itu muncul D3 ya, program studi D3 ilmu bahasa Inggris. Itu sekitar 1998-an D3 Inggris kelihatannya. Ya, lalu bahkan mungkin sama dengan kearsipan, sama-sama pendiriannya hampir sama. Kemudian 2004 atau 2006 itu ada tambahan D3 ilmu perpustakaan. Gitu. Lalu kemudian 2009-an atau 2008 itu ada D3 bahasa Jepang. Jadi itu. Jadi selama kurun waktu itu ada 3 program studi dan 3 program studi D3. S1 3, D3 3. Kemudian pada periode S1 ya kemudian ada perubahan S1 bahasa Jepang, bahasa dan kebudayaan Jepang berdiri sekitar 2008-2009-an. Kemudian 2011 sampai 2010 itu program studi ilmu perpustakaan S1 berdiri. Kemudian ada lagi 2012 itu sekitar itu ada antropologi sosial. Jadi pada periode tersebut ada 6 program studi, sejarah, sastra Indonesia, sastra Inggris, bahasa dan kebudayaan Jepang, ada antropologi sosial, kemudian ada ilmu perpustakaan ditambah 3 D3 itu, D3 Inggris, D3 Jepang, dan D3 kearsipan. Plus pada periode 2000-an itu ya sudah mulai muncul S2 linguistik dan S2 susastra termasuk S2 sejarah. Jadi itu yang terjadi pada periode tahun 2000. Lalu 2012 sampai 13 itu kemudian lahir S3 sejarah. Ya, ada S3 sejarah. Untuk tahun saya kurang bisa tepat menyampaikan, tapi sekitar itu. Nanti kalau ditulis bunyinya sekitar, biar artinya kan tidak ada kepastian karena saya harus membuka dokumen. Kemudian tahun 2015
ada upaya untuk mengelompokkan dan menjadikan satu program D3 itu ke dalam sekolah vokasi. Ya, jadi kita kan mempunyai D3 arsip, D3 Inggris, D3 ilmu perpustakaan ditarik ke sekolah vokasi dengan SDM, kadang di FIB, kadang di FIB, kadang di vokasi. Dan begitu pula kita tahu bahwa pada tahun 2010-an itu sudah ada perubahan fakultas ya, dari Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang sampai saat ini masih berkembang ya. Saat ini kita mencoba melakukan kajian meskipun belum final dan masih tataran penjajakan, mau membuat S3 kajian budaya dan S1 bahasa Mandarin, tetapi ini masih perlu kajian yang sangat mendalam terkait dengan hal tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Bambang. Ya, baik. Jadi berubah-ubah. Lalu sekarang apa karakteristiknya? Artinya begini, kalau ada yang mau kuliah di Fakultas Ilmu Budaya Undip, itu yang dibayangkan dia mau belajar apa, dan kemudian kalau sudah lulus bisa berprofesi sebagai apa? Ya. Apa peluangnya itu? Ya, jadi kalau kita lihat kan itu harus berbasis pada program studi ya. Tentu nanti mendasarkan pada capaian proses pembelajaran yang dilakukan di program studi tersebut. Jadi masing-masing program studi mempunyai kekhasan dan karakteristik yang berbeda-beda. Ya, tetapi muaranya tetap berbasis pada kajian wilayah pesisir dan pantai sebagai pola pokok ilmiah kampus kita, ya seperti itu. Jadi contoh seperti yang pertama seperti sejarah, dia lebih banyak kepada sejarah maritim. Tentu juga mengakomodir kajian sejarah-sejarah yang lain, baik itu sosial, kajian sejarah politik, kajian sejarah sosial ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya, termasuk kajian sejarah maritim sebagai core-nya, seperti itu. Dan kalau mau belajar tentang maritim di sejarah, itu ada di sejarah baik S1, S2, S3 itu ada di Universitas Diponegoro karena banyak mata kuliahnya yang mengarah ke sana, lalu kemudian dosen-dosennya juga tulisan-tulisannya terkait dengan maritim atau pesisir pantai ya. Saya kira itu. Kemudian kerjanya masing-masing itu bisa di berbagai instansi pemerintah, swasta maupun dia bisa menjadi mandiri, menciptakan peluang pekerjaan. Dan tentu saja hal-hal yang relevan dengan sejarah, dia bisa menjadi di pamong budaya, kemudian menjadi guru, menjadi pegawai yang relevan di ANRI, kemudian di kepolisian itu yang terkait dengan sejarah, TNI, Polri dan lain sebagainya, ya itu bisa dikerja di sana, kemudian di tentu di sektor-sektor lain yang relevan. Begitu pula sastra Inggris, ya bisa menjadi diplomat, kemudian bisa kerja menjadi translator, kemudian bisa kerja di pemerintah, ya di instansi pariwisata, di instansi-instansi yang relevan di pemerintah, di swasta, ya itu saya kira banyak peluang dan potensi, termasuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi program studi, bagi lulusannya. Tidak hanya tergantung pada pekerjaan, mencari kerja, tapi juga dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Sastra Indonesia juga banyak, ada banyak menjadi tokoh-tokoh wartawan, ya, para pemilih koran dan lain sebagainya. Selain bisa kerja di swasta dan di negeri, dan banyak juga menjadi tokoh-tokoh politik, ya, menjadi aktivis politik di Dewan Perwakilan juga banyak, ya, termasuk juga ada di beberapa tempat yang relevan terkait dengan itu. Ilmu perpustakaan tentu lebih banyak ke arah sana, ya, ilmu perpustakaan, lalu antropologi sosial terkait dengan budaya, dan banyak sekarang Bapeda juga banyak membutuhkan
lulusan dari budaya ya, yang bisa membuka wawasan dan mengkaji terkait dengan lokalitas pada wilayah tertentu. Ilmu bahasa dan kebudayaan Jepang tentu terkait dengan bahasa Jepang, yang itu menurut saya sangat terbuka luas. Sampai saat ini juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang melakukan magang ke Jepang. Jadi itu karena kita pada dasarnya melakukan kerjasama ya, di dalam negeri dan di luar negeri, ya seperti itu. Jadi luar negeri kita buka akses seluas-luasnya, baik itu student exchange, kemudian program mobility bagi students, dan aktivitas-aktivitas yang lain, termasuk juga dosen-dosen bisa melakukan ya kegiatan yang core-nya terkait dengan internasional seperti itu. Jadi itu posisi dan gambaran mahasiswa dan lulusan dari Fakultas Ilmu Budaya, yang saat ini Fakultas Ilmu Budaya itu terdapat 6 program studi S1, kemudian 3 program studi S2 ya, dan 1 program studi doktor. Doktor sejarah, S2-nya linguistik, susastra dan sejarah, S1-nya adalah sejarah, bahasa Indonesia, bahasa sastra Indonesia, sastra Inggris, bahasa kebudayaan Jepang, kemudian antropologi sosial, kemudian ilmu perpustakaan. Jadi 6 itu yang sampai sekarang berkembang di Fakultas Ilmu Budaya. Gitu Pak Bambang. Baik, Prof. Mungkin akan lebih mudah membayangkan kalau dilihat profil para alumni, artinya lulusan-lulusan itu. Nah, mungkin bisa diceritakan alumni-alumni yang sukses itu dari Fakultas Ilmu Budaya itu sekarang di mana saja. Jadi itu tentu yang untuk anak-anak muda lebih gampang untuk melihat, besok kalau saya kuliah bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kalau di bahasa itu banyak yang menjadi diplomat, ya, banyak yang menjadi diplomat, banyak juga yang menjadi dosen dan guru, karena ketika lulus di Fakultas Sastra mengikuti PPG itu kan bisa menjadi guru, kan banyak juga yang ke sana, termasuk sastra Indonesia, termasuk sejarah, bahasa Jepang juga bisa mengarah ke sana, ya, itu bisa dilakukan. Lalu kemudian di instansi pemerintah itu kebanyakan di Dinas Pendidikan. Lalu kemudian di pariwisata, di Kementerian Pariwisata itu di sana. Kemudian kalau di sejarah itu bisa di Arsip Nasional RI. Dia menjadi pamong budaya. Lalu kemudian kerja di berbagai lembaga publikasi, gitu ya. Publikasi, kemudian ada juga yang menjadi wartawan senior, gitu ya, dan kemudian ada pimpinan redaksi juga, banyak yang menjadi pimpinan redaksi, kemudian mereka juga banyak kegiatan yang non departemen, termasuk di partai politik, ada yang menjadi dirjen, ya, dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau nggak salah seperti Prof. Nani itu, dan beberapa contoh yang lain yang bisa kami sampaikan, termasuk kalau di perpustakaan, tentu di perpustakaan nasional ada, di perpustakaan sekolah, di perpustakaan provinsi, di perpustakaan umum, di perpustakaan kabupaten, dan lain sebagainya, sesuai dengan program studinya dan capaian pembelajaran yang akan diarahkan ke sana, ya, seperti itu. Jadi ya, termasuk juga banyak antropologi itu di Bapeda dan di aktivitas budaya yang lainnya, begitu Pak Bambang. Baik. Nah, mungkin setelah sekarang menjadi dekan, Prof. Alamsyah punya misi, punya program, punya visi. Kira-kira apa yang akan dicapai selama menjadi pimpinan FIB ini? Ya, tentu yang pertama, kita ini kan ada panduannya ketika bekerja. Jadi ada target
60 indikator kinerja yang dicanangkan oleh Universitas Diponegoro dan wajib direalisasikan oleh setiap fakultas. Ada 60 IKU ya, mulai dari bagaimana menciptakan program studinya menjadi program studi yang unggul, kemudian program studi yang terakreditasi internasional gitu ya. Itu juga dilakukan, kemudian bagaimana membangun kolaborasi di tingkat nasional dan internasional, bagaimana melahirkan entrepreneur ya, mahasiswanya melahirkan entrepreneur, kemudian mampu bersaing dalam kancah nasional dan internasional. Itu juga dibangun oleh fakultas kami. Kemudian membangun relasi dengan atmosfer internasional, kerjasama internasional juga semakin dikuatkan, ya. Jadi semakin kita kuatkan. Kemudian bagaimana kita mampu melahirkan joint research internasional, publikasi internasional di jurnal internasional bereputasi. Bagaimana kita membangun jurnal supaya masuk ke dalam Sinta 1, Sinta 2 yang kalau bisa menjadi jurnal yang terakreditasi internasional seperti itu. Jadi banyak aspek yang kita lakukan dalam rangka memperkuat branding fakultas kita, termasuk saat ini kalau di dalam bahasa kita berharap bahwa menjadi pusat bahasa yang kuat di kampus kita di Jawa Tengah dan di nasional, termasuk menjadi pusat kebudayaan Jawa ya. Karena kita juga ada kajian kebudayaan Jawa, dan kemudian di tingkat mahasiswa juga ada kesenian Jawa, ada Gambang Semarang, kemudian ada gamelan, kemudian kita periode yang lalu juga pentas ketoprak. Jadi upaya-upaya sebagai kampus budaya yang mempunyai kualitas dan branding itu coba kita bangun dengan tetap merealisasikan indikator kinerja yang menjadi target dari fakultas yang harus dicapai oleh fakultas. Saya kira itu, dan itu digerakkan secara keseluruhan, seluruh elemen, baik itu oleh dosen, kemudian oleh tendik, dan oleh stakeholder internal yang lain. Dan bagaimana kita membangun relasi dengan stakeholder dalam rangka menguatkan institusi agar mampu menjadi kekuatan yang semakin berkualitas ke depannya. Begitu Pak Bambang. Ya, baik. Nah, kita sekarang mencoba sedikit bidang keahlian Prof. Alamsyah, sejarah sosial ekonomi. Ya. Itu manfaat praktis yang bisa diperoleh apa dari kajian itu? Ya, jadi sebenarnya kita ini kan hidup tidak lepas dari kehidupan sosial dan juga tidak lepas dari kehidupan ekonomi. Lalu kalau sejarah itu kan rekonstruksi peristiwa masa lalu terkait dengan kehidupan sosial ekonomi ya. Kalau kita lihat bahwa ya di dalam kajian tesis saya saja, yang tesis saya dulu kemudian nanti disertasi terkait dengan perkembangan pelabuhan dan perkebunan di Kali Sedinan Tegal. Contoh ini ya, sebagai salah satu contoh. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, yang kalau itu dipadukan antara kekuatan maritim dengan kekuatan hinterland akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar yang sangat diperhitungkan, karena kita sudah mempunyai basis-basis atau dasar-dasar yang kuat ya sebagai negara Indonesia. Dan itu kalau peristiwa 1830 1900 kemudian dikuatkan, kita akan menjadi negara yang besar. Satu saja produk tebu yang dulu menjadi andalan itu kan luar biasa, menopang sekitar 30% dari APBN-nya pemerintah Belanda yang ada di Belanda. Itu satu produk. Kalau kita bayangkan saat ini Indonesia itu dengan banyak produk, diversifikasi produk, kita menggarap serius, insya Allah bangsa kita itu akan makmur. Dan apalagi kita berada di jalur yang strategis perdagangan internasional dari Eropa, Afrika, Asia, dan Australia, akan seperti itu.
Begitu pula kajian disertasi saya yang memfokuskan pada dinamika sosial ekonomi Karisidenan Jepara 1830-1900, yang kemudian disertasi saya itu sebenarnya juga menguatkan tentang produk ekonomi lokal yang ada di Jepara, yaitu kerajinan ukir yang kemudian go public internasional sejak tahun 1900-an itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita paham betul tentang potensi ekonomi, kalau kita lihat dari potret sejarah itu, contoh seperti di Karisidenan Jepara yang meliputi Jepara, Juwana, kemudian Kudus, ya, kemudian Pati, itu kan di sana pada periode tersebut ada berbagai macam perkebunan, ada indigo, kemudian ada tebu yang jelas itu, kemudian ada juga coklat. Itu menjadi komoditi perdagangan internasional, di mana pada saat itu yang investasi ya tidak hanya kekuatan-kekuatan lokal para Cina saja, tetapi juga orang-orang asing sudah menanamkan saham, dan itu sudah ada di kabupaten masing-masing. Itu satu produk saja ya, dan kemudian digarap, lalu kemudian dipadukan dengan kekuatan-kekuatan penunjang lain seperti kereta api. Ya, kereta api itu kan sudah dibangun pada periode akhir abad ke-19, 1860-1960-an. Dan kalau kita lihat SCJ, Semarang Juwana Stormtram Maskapai itu menunjukkan bahwa jaringan jalur perdagangan antara Batavia, kemudian Tegal, Semarang, kemudian Kudus sudah dilewatkan ke Jepara, dari Kudus ke Mayong, Mayong ke Welahan, Mayong ke Pecangaan, kemudian dari Kudus lari ke Pati, dari Pati lari ke Rembang, yang kemudian berhenti di Juwana tersebut. Kalau jalur utara, yang itu menunjukkan bahwa perpaduan antara potensi ekonomi hinterland itu kalau menjadi dikembangkan akan menjadi kekuatan besar. Meskipun ada karakteristik yang berbeda di pantai utara Jawa, kalau kita lihat di Jepara, itu adalah pernah menjadi ibu kota Wedono pantai utara Jawa, ya, pada tahun abad ke 1000 pada masa Mataram tahun 1600-an ya, dan menjadi kekuatan penting yang sangat diperhitungkan pada masa Ratu Kalinyamat 1500, seperti itu, menjadi tempat penyerangan dari Jepara ke Malaka selama beberapa kali, 1551, 1568, 1571. Itu bisa mampu melakukan penyerangan bila ada perpaduan dua hal tadi, antara foreland dan hinterland. Foreland itu letaknya strategis, ada pelabuhan, kemudian itu menjadi jalur perdagangan utama, perdagangan lokal, interinsular, dan internasional. Lalu kemudian ditopang oleh daerah hinterland. Daerah hinterlandnya itu adalah komoditi perdagangan yang laku di pasar internasional pada saat itu. Kemudian pada masa Hindia Belanda itu adalah perkebunan-perkebunan tersebut. Pada masa lalu itu beras, ya. Jadi wilayah itu wilayahnya strategis, tapi kemudian dikembangkan menjadi kekuatan yang besar. Lalu bagaimana relevansinya dengan kekinian? Sebenarnya kalau kita mau serius menggarap potensi-potensi ekonomi atau daerah interland ya, yang Jepang saja nggak punya lahan bisa menjadi kekuatan besar secara ekonomi, apalagi kita secara ekonomi dan secara basis historis itu mempunyai pengalaman besar. Kalau 1, 2, 3 produk itu dikembangkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan menjadi basis kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan berbasis pada hinterland tadi. Sekarang mungkin dipadukan dengan kekuatan lain. Kekuatan lainnya apa? Kekuatan lainnya adalah dari hulu sampai hilir kita lakukan di dalam. Ya, kalau dulu kan mungkin sudah diajarkan sebenarnya tebu menjadi gula, gula baru dipasarkan. Sekarang contoh itu tolong direalisasikan oleh kepemimpinan siapapun itu supaya kita menjadi kuat. Ya, bahkan kekuatan kita menjadi diperhitungkan. Saya kira begitu, Pak Bambang.
sekarang sedikit lagi terakhir, saya mau tanya, tadi disebut bahwa Fakultas Ilmu Budaya di luar Fakultas Sastra itu menjadi tempat pengkaderan aktivis-aktivis yang kemudian berkarir cukup berhasil. Itu sampai sekarang masih ada nggak? Secara internal ya, sekarang eranya berbeda. Zeitgeist tadi semua kan pada zamannya. Kalau dulu lulus itu tidak ada batasannya, bisa 12 tahun, mungkin bisa 10 tahun. Sekarang S1 wajib lulus sekitar 6 tahun itu wajib lulus. Kan seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang mahasiswa yang sangat banyak, tentu kita mendorong agar mereka juga mempunyai sense of crisis. Jadi mempunyai kepekaan sosial lah yang tinggi, dan sekarang berbagai aktivitas kehidupan kemahasiswaan juga kita buka selebar-lebarnya seperti itu. Memang yang jelas sekarang berbeda dengan dulu, tidak banyak mahasiswa yang melakukan demonstrasi dan seperti itu. Kalau dulu setiap hari, mungkin setiap minggu tiada hari tanpa demonstrasi. Mau mengkritisi tentang kebijakan internal maupun eksternal, dan mereka mahasiswa punya jaringan itu. Dari keberhasilan jaringan masa lalu itu, kemudian saya kira penting untuk disampaikan kepada mahasiswa sekarang, gunakan potensi yang sudah ada, gadget, perkembangan teknologi informasi itu untuk membangun kekuatan jaringan ke depannya supaya mereka itu menjadi semakin smart dan mempunyai kualitas yang lebih. Selain di internal juga ada penguatan-penguatan baik intelektual maupun non-intelektual. Saya kira begitu, Pak Bambang. Baik, luar biasa, Prof. Terima kasih sekali, Profesor Dr. Alamsyah, SSM Hum, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Undip. Mudah-mudahan selain informatif, penjelasannya juga memberikan motivasi kisah sukses yang sudah dialami sendiri oleh Prof. Alamsyah, memberi semangat kepada generasi yang lebih muda. Tadi kajiannya juga luar biasa, memberi inspirasi kepada kita semua bahwa para leluhur kita dulu sudah pernah bekerja keras, sudah pernah membuktikan keberhasilan. Nah, kita tinggal melanjutkan dan mungkin meningkatkan dengan lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Santono atas waktu yang diberikan. Salam hormat, selamat siang, sukses selalu untuk Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.